Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antoine de Saint-Exupéry pernah menulis bahwa a goal without a plan is just a wish. Tidak ada tujuan yang dapat diraih tanpa rencana yang matang dan fokus yang penuh. Dalam 15 menit ke depan, saya Zahira, beserta seluruh anggota kelompok 1 Sistem Kualitas 1 sebagai CCG, akan memaparkan hasil perencanaan kami pada proyek Six Sigma, yang bertujuan meningkatkan kepuasan pelanggan di Java Corporation melalui peningkatan kualitas produksi gelas kertas. Next. Sebelum dimulai, dapat dilihat gambaran singkat dari proyek kami. Pertama, kami menentukan masalah utama yang dihadapi oleh Java Corporation. Setelah melakukan pengukuran terkait proses produksi, ditemukan beberapa akar permasalahan. Kami juga menentukan tujuan utama dari proyek kami. Akar permasalahan yang telah ditemukan kemudian dianalisis untuk mendapatkan solusi yang kami rekomendasikan kepada JC. Next. Next. Berikut merupakan outline proyek kami yang dimulai dari define, measure, analyze, improve, dan diakhiri dengan control. Next. Next. Perkenalkan, saya Andreas Parasian. Berikut adalah project charter dari proyek ini. Java Corporation atau GC meminta kami untuk mencari cara agar dapat lebih memuaskan pelanggan mereka. Mereka meminta ini karena dibandingkan dengan survei tahun 2019, ketidakpuasan pelanggan telah naik dari 45% ke 59% selama 6 bulan pertama dari tahun 2020. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kami melakukan sebuah proyek Six Sigma yang ditargetkan untuk menyelesaikan isu-isu produk dari JC sebagai permasalahan yang paling sering dikeluhkan oleh pelanggan JC. Target dari proyek Six Sigma kami adalah untuk meningkatkan Sigma level sebesar 0,5 selama tahun 2021. Proyek ini dikerjakan oleh tim konsultan berpengalaman dari CCG seperti yang telah tertera pada slide. Next. Perkenalkan, nama saya Najmi Nurul Febriviani. Berikut merupakan hasil survei kepuasan pelanggan Java Corporation dari bulan Januari sampai bulan Juni 2020 dengan responden dari top 8 pelanggan Java Corporation. Di mana dapat dilihat bahwa penyebab ketidakpuasan pelanggan Java Corporation yang meningkat terdiri dari 73% dari product issues, 12% dari delivery issues, 8% dari customer service issues, dan 7% dari purchasing issues. Ditampilkan dengan menggunakan pie chart. Dapat dilihat bahwa masalah terbesar berada pada product issues sebanyak 73%. Next. Kemudian dari komplikasi tersebut, kami mencoba mengidentifikasi masalah kepuasan pelanggan Java Corporation dengan menerjemahkan feedback atau umpan balik pelanggan berdasarkan voice of customer. Kami mempoint out permasalahan yang pelanggan alami yang berada dalam case dengan menghubungkan dengan need itu seperti apa kebutuhan pelanggan yang diinginkan dari perusahaan, serta requirements-nya. Dapat dilihat bahwa hasil requirements di sini akan menjadi key drivers untuk penentuan critical to quality. Hasil requirements yakni tingkat kerusakan yang rendah, kontrol kualitas yang baik, dan daya tanggap karyawan yang baik. Next. Untuk mencapai tujuannya, Java Corporation perlu menekankan kembali persyaratan apa saja yang perlu dipenuhi. Dengan menggunakan tool Critical to Quality, kami menjabarkan 3 aspek utama yang dinilai krusial dalam produk dan jasa yang berkualitas tinggi atau high quality products and service, yaitu tingkat kerusakan yang rendah, kontrol kualitas yang baik, dan daya tanggap karyawan yang baik, dengan total 10 persyaratan sebagai berikut. Kemudian kami mempoint out dari hasil persyaratan aspek utama, tingkat kerusakan rendah dengan persyaratan kualitas kontrol yang baik, bahwa kondisi produk atau product condition merupakan faktor kunci dalam menentukan produk dan jasa yang berkualitas tinggi. Next. Perkenalkan, saya Yasmin Azza Putri, dan di sini kami akan mendefinisikan proses yang terjadi di Java Corporation dan pihak yang terlibat di dalamnya menggunakan SIPOC diagram dan proses map. Dari diagram ini, kami akan memulai dari supplier yang berperan dalam proses ini, yaitu terdapat 3 komponen, berupa customer yaitu F&B Enterprises, dan juga supplier bahan baku kertas, dan supplier bahan baku polietilen. Dari masing-masing supplier ini, mereka akan memberikan input berupa customer order, gulungan kertas, dan juga polietilen.
Input ini akan diproses dalam proses manufaktur paper cups yang dijabarkan dalam flowchart di bawah ini, dan hasil proses ini adalah output, yaitu produk yang ditawarkan oleh Java Corporation ini, yaitu paper cups. Paper cups ini kemudian akan diserahkan kembali kepada customer, yaitu berupa F&B Enterprises. Perkenalkan, nama saya Ivonia Akila. Selanjutnya memasuki tahap measure. Kami menentukan prioritas masalah. Next. Kami menentukan prioritas masalah menggunakan Pareto chart berdasarkan pengaduan pelanggan di Java Corporation dari bulan Januari hingga Juni 2020 dan berdasarkan total biaya pengembalian pesanan dari setiap jenis defect. Pada Pareto chart berdasarkan tipe defect, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokusan masalah adalah paper cup leaks, cup is easily out of order, dan packaging seal is broken down. Sedangkan Pareto chart berdasarkan total biaya pengembalian pesanan dari setiap jenis defect, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokusan masalah adalah paper cup leaks dan cup is easily out of order. Next. Perkenalkan, nama saya Faris sebagai salah satu anggota tim dari CCG. Dari 400.000 total produk yang diinspeksi oleh perusahaan GC, terdapat 291.720 produk defect dengan 5 signifikan defect, yakni packaging seal rusak, cup bengkok, cup bocor, kesalahan produksi, dan produk yang tidak tersedia. Selanjutnya, total biaya yang harus ditanggung oleh seluruh customer GC dari defect yang dihasilkan adalah Rp14.417.731.000 dan rata-ratanya adalah Rp1.216.216.375. Dengan demikian, defect per million opportunities yang dihasilkan oleh perusahaan adalah 145.860 dan sigma level yang perusahaan adalah 2-3. Next. Perkenalkan, nama saya Yovita. Selanjutnya adalah fase analisis. Pertama, kami menggunakan fishbone diagram untuk mencari akar masalah. Kepala ikan yang kami buat adalah why does GC has product issues. Didapat bahwa 3 root cause-nya adalah indisciplined staff, imbalance human resource allocation, and bad interdepartmental communication. Next. Perkenalkan, saya Amara. Selanjutnya pada fase analisis kami menggunakan scatter plot untuk melihat adanya keterkaitan antara dua variabel yang ada. Pada scatter plot pertama antara time to cut the paper dan paper quality, dengan hipotesis awal berupa time to cut the paper akan mempengaruhi kualitas dari kertas yang dihasilkan, diperoleh hasil bahwa adanya korelasi negatif antara kedua variabel tersebut. Semakin sedikit waktu yang digunakan untuk proses pemotongan kertas, maka semakin baik pula kualitas kertas yang akan dihasilkan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas kertas menurun baik sebelum masa pemadaman listrik maupun setelah masa pemadaman listrik. Kemudian untuk scatter plot berikutnya ialah antara variable time to cut the paper versus change over time. Hipotesis awal yang dimiliki ialah time to cut the paper akan mempengaruhi change over time. Berdasarkan scatter plot yang dihasilkan dari kedua variabel tersebut, diperoleh bahwa tidak adanya korelasi antara kedua variabel. Waktu pergantian tidak menentukan waktu yang digunakan untuk pemotongan kertas. Namun, setelah periode pemadaman listrik dan perbaikan mesin, garis grafik terlihat lebih fluktuatif daripada sebelum periode. Next. Scatter plot selanjutnya ialah antara variabel timestamp code dan paper quality, di mana timestamp code mewakilkan produksi barang untuk setiap periodenya. Hipotesis awal yang dimiliki ialah timestamp code akan mempengaruhi kualitas kertas yang dihasilkan. Berdasarkan scatter plot yang dihasilkan dari kedua variabel tersebut, terlihat bahwa terdapat autokorelasi negatif antara kedua variabel, di mana kualitasnya semakin menurun dari waktu ke waktu. Kualitas kertas terus menurun bahkan setelah periode pemadaman listrik dan periode perbaikan mesin. Pada scatter plot berikutnya ialah antara timestamp code versus time to cut the paper. Dengan hipotesis awal, timestamp code akan mempengaruhi time to cut the paper. Berdasarkan scatter plot yang dihasilkan dari kedua variabel tersebut, diperoleh hasil bahwa adanya autokorelasi positif antara kedua variabel, di mana waktu pemotongan kertas semakin meningkat dari waktu ke waktu. Next. Selanjutnya, dilakukan analisis dari data defect selama 30 minggu, dengan hipotesis awal bahwa tidak adanya jadwal maintenance mesin yang benar menyebabkan proses produksi gelas menjadi out of control. Dapat dilihat bahwa dari 30 minggu, hanya pada minggu kelima, jumlah defect tidak melebihi batas yang telah ditentukan, yaitu 325 defect. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa proses produksi gelas tergolong out of control.
Next. Selanjutnya memasuki tahap improvement. Next. Pada tahap ini, terdapat 5 opsi utama sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada Java Corporation. Opsi pertama yaitu high quality paper cup machine replacement. Opsi kedua yaitu automatic paper cup machine replacement. Opsi ketiga yaitu tidak mengganti mesin dengan keduanya. Opsi keempat yaitu peningkatan electricity facility. Dan opsi kelima tidak meningkatkan electricity facility. Dari 5 opsi utama ini, maka dapat dikombinasikan sehingga menghasilkan 11 improvement alternatif seperti yang terlihat pada slide berikut. Next. Berikutnya, kami memboboti setiap kriteria yang ada berdasarkan struktur biaya dan benefit tiap alternatif dengan berbagai alasan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Kriteria annual rate of initial investment dengan bobot 5, kriteria additional electricity output per tahun cost dengan bobot 9, kriteria cost for training dengan bobot 6, kriteria cost for employee dengan bobot 8, kriteria improvement of production speed per year dengan bobot 4, kriteria reduction from weekly defect dengan bobot 7, kriteria reduction of defect cost dengan bobot 7, kriteria expected value of prevented production loss caused by electricity breakdown dengan bobot 10, kriteria cost of the PMO dengan bobot 7. Next. JC sebaiknya mengganti mesin produksi business as usual dengan mesin produksi paper cup otomatis dan mengupgrade fasilitas kelistrikannya karena berdasarkan pemeringkatan hasil perkalian antara bobot kriteria seleksi dan nilai tiap alternatif pada masing-masing bobot, ditemukan bahwa kombinasi kedua opsi ini memberikan improvement terbesar. Kombinasi ini menghemat biaya sebesar 140 miliar rupiah dan meningkatkan sigma level sebanyak 0,61 dibandingkan dengan kondisi awal atau business as usual. Next. Selanjutnya adalah control phase. Next. Dari analyze phase yang sebelumnya telah dipresentasikan, kami menyimpulkan bahwa akar masalahnya berkaitan dengan human error. Dengan mengimplementasikan penggantian mesin yang dapat mengurangi pekerja dan melakukan penambahan kapasitas listrik, perusahaan dapat mengurangi rata-rata defect yang dihasilkan menjadi 772 defect dari yang sebelumnya adalah 832 defect. Meskipun nilai rata-rata defect tersebut masih di atas batas defect yang ditetapkan, yakni 325. Next. Selanjutnya, kami menggunakan failure mode and effects analysis atau FMEA untuk menganalisis risiko yang dapat terjadi dan mitigasinya dari pemilihan opsi 1B dan 2A berdasarkan tingkat severity, occurrence, dan juga detection. Berdasarkan hasil FMEA yang tertera pada slide, kami merekomendasikan untuk memberikan training dengan merekrut pelatih profesional, lalu membeli mesin dari supplier yang terpercaya dan juga merekrut ahli dalam pemasangan mesin yang bersangkutan. Lalu yang terakhir adalah melakukan perbaikan mengenai penjadwalan dari waktu operasional mesin. Nah, berdasarkan dari risk priority number, risiko yang menduduki pembelian. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa JC sebaiknya mengganti mesin business as usual dengan mesin produksi paper cup otomatis dan mengupgrade electrical facility-nya. Ini karena penggunaan mesin produksi paper cup otomatis akan mencegah human error yang disebabkan oleh kelemahan utama JC, yaitu buruknya pengelolaan sumber daya manusia dari JC. JC juga sebaiknya mengupgrade electrical facility seiring penggantian mesin untuk memenuhi keperluan tegangan listrik yang tinggi dari mesin produksi otomatis. Kombinasi kedua opsi ini memberikan improvement yang paling besar dibandingkan dengan opsi lainnya, seperti yang telah tertera pada slide. Next. Berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan sebagai panduan untuk proyek ini. Next. Sekian presentasi kami mengenai Six Sigma of Java Corporation dari kelompok 1 Sistem Kualitas 01. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.